Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ke-28, yaitu surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan 4 perintah. Yang pertama, wabtaghi fima ataqallah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu. Ayat ini, perintah ini menuntun kepada kita, yaitu untuk mengamalkan ketaatan kita kepada Allah melalui harta, melalui pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah juga telah menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-78, di mana Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Potensi yang Allah berikan kepada manusia, yaitu pertama, Allah menciptakan pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Ini adalah potensi yang Allah berikan kepada semua manusia untuk dikembangkan, untuk diolah, sehingga dari modal yang sama bisa mengembangkan manusia di dunia ini. Dia dengan potensi pendengaran, dengan potensi penglihatan, dan potensi nurani yang Allah berikan, mampu dia meraup, mampu dia mendapatkan pundi-pundi rupiah, mampu dia menjadi orang yang secara ekonomi menjadi orang yang berhasil, secara pangkat dan derajat dia menjadi seorang konglomerat yang terhormat, jabatan tinggi dengan nilai-nilai kemuliaan secara duniawi. Maka dengan itu, dengan pemberian yang Allah berikan tadi, coba dimanfaatkan, coba digunakan, yaitu untuk meraih pahala akhirat nanti. Allah juga di dalam Al-Quran, dalam surat ke-14, surat Ibrahim, Allah mengemukakan di ayat yang ke-34. Kata Allah, wa atakum ma sa'altumuhu, dan telah aku berikan kepadamu apa yang kamu minta. Nah, berarti di sini Allah telah memberikan potensi yang banyak kepada kita, kepada makhluknya. Maka gunakan potensi yang Allah berikan ini adalah untuk menggapai dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, yang kedua, wala tansa nasibakam minad dunya. Perintah Allah yang kedua, janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Apa maksudnya? Yaitu janganlah kalian lalaikan bagianmu, yaitu di dunia dalam menikmati hartamu yang halal. Jangan kalian sibuk mengumpul pundi-pundi rupiah. Janganlah kamu sibuk mencari penghargaan orang dengan mencari jabatan yang tinggi, tetapi sementara tidak mampu menggunakan dari pemberian Allah itu, yaitu untuk dirimu sendiri. Artinya untuk menjaga, untuk memenuhi kebutuhan dirimu sendiri. Maka itu perintah Allah yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada hambanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah memerintahkan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu.
Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita bisa mampu menjaga dan mengusahakan bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama makhluk lagi, dengan sesama manusia lagi. Sehingga dengan hubungan kita dengan sesama manusia mampu menampilkan perilaku yang terbaik. Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan berbuat baik kepada manusia yang hakikatnya perbuatan yang kita lakukan itu, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jelek, itu hakikatnya bagi kita sendiri yang akan menuai buahnya, menuai akibatnya. Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat ke-17 ayat 7, Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka berarti buat kamu pahala yang terbaik. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat jelek, perbuatan tidak baik, melanggar aturan, maka dosanya adalah buat kamu sendiri. Inilah yang harus jadi pertimbangan buat kita, bahwa akibat dari perbuatan baik ataupun akibat dari perbuatan jelek, hakikatnya kembali kepada diri kita. Senada dengan firman Allah yang lain, Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 46 mengemukakan, Man amila salihan, barang siapa orang yang berbuat amal soleh, muwafiqun li syar'illah, cocok dengan undang-undang Allah, cocok dengan aturan-aturan Rasulullah SAW, maka balasannya pali nafsihi, maka bagi dialah kebaikan itu, pahala amal solehnya itu. Waman asa'a fa'alaiha, dan demikian juga apabila berbuat amal tersebut perbuatannya jelek, perbuatan dosa, maka pahala dari balasan dari perbuatan dosa itu maka bagi dirinya sendiri. Maka oleh karena itu, dalam hal in ahsantum li anfusikum, atau dalam hal wa ahsin kama ahsanallah, berbuat baik kepada makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, maka di sini perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hubungan muamalah, di antaranya kita tidak terlepas dengan hubungan komunikasi, interaksi dengan sesama manusia. Umpamanya terjadi dalam hal jual beli, dalam hal tijarah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181 sebagai contoh, wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran, wala takunu minal musyririn, dan janganlah kamu merugikan orang lain. Nah, ini udah ada pedoman dari Allah agar kita tidak boleh menjadi orang yang merugikan orang lain. Dalam ayat yang lain juga dikemukakan, wazinu bil qistasil mustaqim. Tetapi tak kala kita berhubungan dengan sesama manusia dalam bermuamalah, salah satu contohnya tadi dalam hal tijarah, maka kata Allah, timbanglah dengan timbangan yang benar. Seorang pedagang harus jujur. Seorang pedagang ketika dia melakukan transaksi jual beli dengan hal timbang menimbang, maka itu yang harus jadi pegangan. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dalam ayat berikutnya juga dikemukakan, wala tabkhasun nas. Ya, Allah memerintahkan, Allah melarang, janganlah kamu menjadi orang yang merugikan manusia lain. Asya'ahum, yaitu dengan mengurangi hak-hak, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Ini senada dengan perintah Allah yang poin keempatnya, yaitu wala tabgil fasada fil ar, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini menunjukkan bahwa kita dilarang berbuat maksiat kepada Allah di muka bumi. Kita tidak berpedoman atau kita tidak memegang aturan-aturan Allah. Kita tidak menggunakan aturan-aturan Rasulullah. Itu bukti bahwa kita telah berbuat kerusakan atau kita telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu 4 poin yang Allah perintahkan kepada hambanya agar senantiasa selamanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dalam surat Al-Qasas juga menjelaskan, tilka darul akhirah. Tuh, negeri akhirat itu. Naj'aluha, aku jadikan lilladzina, yaitu bagi orang-orang la yaziduna uluwan fil ar, bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi, wala fasadan, dan tidak bermaksiat kepada Allah atau tidak membuat kerusakan di bumi Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat ke-28 ayat 77, yaitu surat Al-Qasas. Mudah-mudahan apa yang Allah perintahkan ini kita dapat menjalankannya, dan hasil kesananya kita yang akan memetik buahnya. Rupanya sekian, mudah-mudahan ada manfaat khusus bagi saya pribadi yang menyampaikan, umumnya bagi seluruh kaum muslimin yang menyimak ceramah singkat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.